saya di Rowdon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Topik kali ini tidak kalah menariknya, karena dengan materi ini kita akan tahu kelanjutan dari peristiwa dahsyat Fathu Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW setelah kota Mekah berhasil ditaklukkan? Dan mengapa kaum muslimin yang berjumlah besar tersebut justru sempat dikalahkan oleh kaum Hawazin beberapa hari setelah penaklukan kota Mekah? Apa yang terjadi? Bagaimana nasib kota Mekah selanjutnya? Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Kedatangan pasukan muslim berkekuatan 10.000 orang tersebut membuat kaum Quraisy merinding dan ketakutan. Namun begitu, umat Islam yang sudah berada di atas angin tersebut tidak kemudian bersikap semena-mena untuk melakukan pembalasan terhadap kekejaman yang pernah dilakukan kaum kafir Quraisy pada umat Islam selama ini. Justru pasukan Islam di bawah komando langsung Rasulullah SAW bersikap simpati. Sayyidina Muhammad SAW malah melakukan tindakan amat bijaksana, memerintahkan para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Sikap simpatik itulah yang membuat kaum kafir Quraisy merasa kagum dan balik bersimpati, sehingga membuat pembebasan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan tak ubahnya hanya sebagai strategi perang urat saraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Langkah pasukan muslim pun terus berderap hingga berhenti di Maruz Zahran, sebuah wilayah dekat pintu masuk kota Mekah di malam hari itu. Di sana Nabi memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan mendirikan kemah setelah melakukan perjalanan sekitar 10 hari lamanya dari Madinah tanggal 10 Ramadan dan tiba di kota Mekah tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah atau 11 Januari 630 Masehi. Malam itu dimanfaatkan pasukan muslim untuk makan malam atau makan sahur di malam bulan Ramadan. Selama makan malam itu, 10.000 api obor di perkemahan dinyalakan untuk sekaligus menjadi penerangnya. Inilah yang membuat pemimpin Quraisy Abu Sufyan gemetaran ketakutan melihat lautan api obor 10.000 pasukan muslim menyala mengepung kota Mekah di tengah kegelapan malam itu. Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini, kata Abu Sufyan gemetaran. Hati Abu Sufyan ciut melihat kekuatan umat Islam yang demikian besarnya. Tentu Abu Sufyan tidak bisa membayangkan bagaimana perkembangan Islam bisa secepat itu, padahal 2 tahun lalu saat perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah masih 1.400 orang. Tetapi kini hanya berselang 2 tahun di tahun 8 Hijriah sudah berkembang pesat menjadi 10.000 orang. Abu Sufyan pun menyesal mengapa harus melanggar perjanjian Hudaybiyah yang dibuat dengan umat Islam. Dengan hati penuh penyesalan dan ketakutan, Abu Sufyan pun memilih menyerah dan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW untuk bersyahadat menyatakan masuk Islam. Tahu Abu Sufyan datang, salah seorang sahabat sekaligus paman Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW menyusun strategi dengan menggunakan pengaruh Abu Sufyan untuk menghentikan kemungkinan adanya perlawanan dari kaum musyrik Mekah demi menghindari pertumpahan darah. Strateginya, saat memasuki kota Mekah, Rasulullah mengumumkan 3 hal kepada kaum kafir Quraisy. Barang siapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan barang siapa yang memasuki ke Masjidil Haram, maka dia aman. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Muhammad Atim ditulis bahwa Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah diikuti 10.000 pasukan di belakangnya sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari itu adalah hari Jumat
Di hari itulah kota Mekah sebagai jantung kota sekaligus pusat spiritualitas dan politik Jazirah Arabia ditaklukkan umat Islam. Dan itu menjadi titik balik pesatnya perkembangan Islam di Jazirah Arabia di kemudian hari. Melihat kedatangan kaum muslimin dalam jumlah demikian banyak, nyali kaum kafir Quraisy yang dulunya sombong pada umat Islam tiba-tiba ciut tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan kalau kaum muslimin akan membalas dendam pada penduduk Mekah karena telah mengusir dari tanah kelahirannya sebagaimana hukum perang yang berlaku kala itu. Namun perasaan takut kaum kafir Quraisy langsung sirna karena kedatangan ribuan kaum muslimin memasuki kota Mekah justru untuk menebar kedamaian. Tak ada satu bangunan pun dirusak apalagi dibunuh. Inilah yang membuat kaum kafir Quraisy berbalik bersimpati kepada Islam tanpa melakukan perlawanan. Dan ini baru ada dalam sejarah umat manusia, sebuah peristiwa besar penaklukan sebuah kota dilakukan tanpa pertumpahan darah setetes pun. Itulah hebatnya Rasulullah SAW, Nabi kita, junjungan kita umat Islam. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah SAW terus melangkah masuk ke kota Mekah menunggang unta bernama Al-Qaswah menuju Baitullah Ka'bah dengan menekurkan kepalanya sebagai tanda kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Di belakangnya diikuti ribuan kaum muslimin, sehingga bisa dibayangkan betapa ramainya kota Mekah kala itu. Dengan menaiki unta, Nabi lalu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Artinya Nabi tidak menghapus praktek tawaf yang sudah menjadi budaya bangsa Arab saat haji. Namun Nabi mengubah cara tawaf diganti dengan nilai-nilai Islam, yakni praktek tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat ala kafir Quraisy diganti dengan mengenakan pakaian sambil berdoa, berzikir dan mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat penguasa jagat raya. Nabi melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan naik unta sambil tangannya memegang busur panah. Beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat gagang panah beliau. Itu sebagai pengajaran pada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu bukan berarti menyembah batu, tetapi mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini yang seringkali salah difahami oleh orang-orang non-muslim, karena umat Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Ketika melakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali putaran itu, kondisi Ka'bah masih dipenuhi berhala kaum kafir Quraisy. Tercatat ada sebanyak 360 buah patung dan berhala. Karena itu sambil melakukan tawaf, Rasulullah SAW menusuk patung dan berhala-berhala itu dengan tongkat panah beliau sehingga berjatuhan hancur berkeping-keping sambil membaca Quran surat Al-Isra ayat 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ayat lain yang juga dibaca Nabi saat itu adalah Quran surat Saba ayat 49. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Setelah berhala-berhala itu bersih di sekitar Ka'bah, Rasulullah SAW menuju ke makam Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah itu. Dilanjutkan menuju sumur Zam-Zam dan meneguk airnya. Nah, dalam peristiwa Fathu Mekkah tersebut ada sebuah pemandangan menarik. Rasulullah SAW naik unta dengan memboncengi putra dari anak angkatnya bekas budak Zaid bin Harisah, yakni Usama bin Zaid. Tentu ada hal istimewa pada diri Usama bin Zaid, padahal banyak sahabat senior seperti Abu Bakar, bahkan keluarga Nabi sendiri Ali bin Abi Thalib yang ingin dekat dengan Nabi dalam peristiwa bersejarah tersebut. Namun Rasulullah SAW seperti mengistimewakan putra bekas budak yang dimerdekakannya itu.
Rupanya ini menjadi sinyal, kelak Usama inilah yang akan menjadi panglima tangguh dan termuda di usia 18 tahun mampu membebaskan bumi Yordania dari pasukan Romawi sebagaimana dibahas di video lainnya. Setelah berhala-berhala bersih di sekitar Ka'bah, Rasulullah SAW masih enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan menghancurkan patung dan gambar di dalam Ka'bah. Sementara itu, kaum kafir Quraisy yang berkumpul di dekat Ka'bah hanya bisa memandangi aksi penghancuran berhala oleh kaum muslimin sambil menahan rasa takut dan was-was adanya hukuman dari Rasulullah SAW atas mereka. Setelah bersih, baru Rasulullah SAW memasuki Ka'bah dengan hanya mengajak 3 orang spesial, yakni Usama bin Zaid, putra bekas budak Zaid bin Harithah, Bilal bin Rabah, dan juru kunci Ka'bah Utsman bin Thalhah yang dulu merebut paksa kunci Ka'bah dari tangan Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Nabi pun menyuruh Bilal bin Rabah, seorang bekas budak yang pernah dihinakan kaum kafir Quraisy karena keislamannya, untuk naik ke atas puncak Ka'bah mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah yang dulunya dianggap hina oleh kaum kafir Quraisy kini berada di tempat terhormat di atas mereka, mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Semua tertunduk khusyuk mendengarkan suara azan Bilal bin Rabah penuh makna, termasuk kaum Quraisy yang menunggu adanya pengampunan umum atau amnesti dari Rasulullah SAW. Detik-detik menegangkan terjadi usai Bilal bin Rabah mengakhiri azannya. Semua mata kaum kafir Quraisy yang berbaris di halaman Masjidil Haram tertuju pada sosok Rasulullah SAW yang keluar dari pintu Ka'bah menunggu nasib mereka. Rasulullah pun bertanya, "Menurut dugaan kalian, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Dugaan kami adalah baik, karena engkau adalah saudara yang mulia dan anak orang mulia." Rasulullah pun bersabda sambil mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Yusuf ayat 92. "Qala la tathriba 'alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Nabi pun kemudian bersabda, "Pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas." Seluruh kaum kafir Quraisy yang awalnya was-was dan dak-dikduk pun merasa lega. Rasulullah tidak membalas dendam atas apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy selama ini, meski itu sangat mungkin dilakukan. Nabi justru memberi amnesti atau pengampunan kepada kaum kafir Quraisy. Amnesti dikeluarkan dengan melepas kenangan betapa hebat siksaan yang diterima Rasulullah dan para sahabatnya pada awal masa kerasulan. Kenangan pahit saat Nabi yang mulia dikejar-kejar kaum kafir Quraisy hingga harus bersembunyi di Gua Thur. Intimidasi kepada para sahabat hingga menyebabkan mereka tewas. Hingga kelaparan bertahun-tahun akibat blokade ekonomi terhadap kaum muslimin. Semua peristiwa itu seakan dilupakan oleh Sayyidina Muhammad SAW dan para pengikutnya ketika Fathu Mekah tiba. Sungguh mulia akhlak beliau. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia terjadi seperti itu. Padahal dahulu hukum perang adalah siapa yang menang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap yang kalah. Tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tak hanya itu, rakyat Mekah pun mendapatkan jaminan keamanan dari hukuman mati, tidak menjadi tawanan, harta bergerak ataupun harta tidak bergerak tetap menjadi milik mereka, dan mereka terhindar dari hukuman membayar kharaj atau pajak. Namun di balik amnesti itu, ada kekhawatiran tersendiri bagi kaum Ansor karena khawatir Nabi enggan kembali ke Madinah. Nabi pun tahu perasaan kaum Ansor. Beliau pun menenangkan mereka dengan menegaskan akan bersama di Madinah, sehidup semati. Kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi Baiat Aqabah kedua, tetapi Rasulullah sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah, akhirnya beliau kembali ke Madinah.
Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat tulus melakukan kebajikan disertai jihad perjuangan mewujudkannya. Rawahu Bukhari Muslim. Dan sebagaimana ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah karya Abul Hasan, disebutkan bahwa setelah memberikan pengampunan kepada kaum kafir Quraisy, Rasulullah memasuki rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Thalib, untuk mandi. Beliau melaksanakan sholat sebanyak 8 rakaat, sholat kemenangan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun mengangkat Atha bin Usaid sebagai amir atau pemimpin kota Mekah sebelum meninggalkan kota ini. Tentu ini menjadi istimewa, padahal kala itu banyak sahabat Nabi yang senior yang lebih layak. Namun Nabi justru menunjuk Atha yang masih berusia 20 tahunan. Insya Allah hal ini akan kita bahas di video tersendiri. Terus apa saja yang dilakukan Nabi selama Fathu Mekah 19 hari di Mekah? Inilah yang menarik untuk disimak bersama. Sejak peristiwa Fathu Mekah, simpati terhadap Rasulullah dan juga Islam semakin meningkat, hingga membuat bangsa Arab berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan muncul gerakan penghancuran berhala oleh mereka sendiri di rumah masing-masing. Kontan sejak itu, sebagian besar Jazirah Arabia berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Islam. Tak ada lagi musuh-musuh Islam yang ingin melakukan perlawanan. Namun ternyata di luar Mekah ada sekelompok orang yang tidak suka bila Islam berkembang pesat, yakni kaum Hawazin dan Bani Thaqif di daerah selatan Mekah. Pemimpin kaum Hawazin, Malik bin Auf An-Nasori, pun mengobarkan api peperangan melawan umat Islam yang sudah menguasai kota Mekah. Mereka menggalang kekuatan dengan Bani Thaqif, Bani Nas, Bani Jasm, dan Bani Sa'id bin Bakar. Ini sekaligus menjadi gambaran bahwa di saat umat Islam berkembang, pasti akan muncul kelompok tidak suka seperti yang terjadi saat ini. Maka Rasulullah pun keluar menyambut kedatangan sisa-sisa musuh Islam ini dengan kekuatan jauh lebih besar, yakni sekitar 12.000 pasukan, karena ditambah dengan bangsa Arab yang sudah masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah pimpinan suku Quraisy Abu Sufyan bersama istri Hindun dan anak-anaknya yang sudah masuk Islam ikut bergabung dalam pasukan muslimin. Kedua kubu akhirnya bertemu di daerah Hunain, maka terjadilah perang Hunain antara umat Islam dengan orang-orang Hawazin. Dalam perang tersebut, umat Islam merasa percaya diri di atas angin. Selain karena bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah, jumlah pasukan Islam juga jauh lebih besar dibanding pihak musuh. Perasaan itu membuat umat Islam terlena hingga umat Islam kalang kabut mendapat serangan mendadak dari atas bukit dan tempat-tempat tinggi. Serangan itu membuat pasukan Islam kocar-kacir dan kalah. Tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam bahwa sebesar apapun pasukan, tetapi tidak boleh meremehkan pihak lawan dan tetap harus minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dan sebagian kecil pasukan yang masih berada di Hunain ditinggal pasukannya lari, masih mencoba bertahan sambil mengumpulkan sisa-sisa kekuatan. Dan akhirnya satu persatu pasukan muslim yang lari kembali melindungi Rasulullah melawan musuh hingga dapat kemenangan. Musuh pun lari mencari perlindungan ke arah selatan kepada Bani Thaqif di Taif. Nabi memimpin pasukan mengejar pasukan musuh ke Taif hingga terjadi perang Taif. Namun dalam perang Taif ini, pasukan Islam kesulitan menembus benteng musuh yang sangat kuat. Usaha pengepungan pun dilakukan, bahkan juga dilakukan strategi penebangan pohon kurma dan membakarnya untuk memutus mata rantai suplaian bahan makanan musuh. Namun ternyata musuh telah menyimpan persediaan logistik di dalam benteng sangat banyak, sehingga mereka tidak terpengaruh meski telah dikepung lama. Usaha penyerangan pun dilakukan, bahkan memutari wilayah Taif menyerang dari arah selatan karena daerah utara dipenuhi gunung, namun tetap tidak bisa menembus benteng. Malah pasukan Islam banyak yang terluka. Di tengah kebuntuan itu, sebagaimana ditulis dalam buku Tarikhul Islami,
karya Ahmad Al-Usairi, bahwa Rasulullah hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kaum Tsaqif dan jadikan mereka sebagai orang-orang Islam." Doa Rasulullah seraya mengajak semua pasukannya kembali ke Madinah. Doa Rasulullah tersebut rupanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lama orang-orang Hawazin menyerah pada umat Islam dan pemimpinnya Malik bin Auf masuk Islam. Disusul kemudian orang-orang Taif juga ikut masuk Islam setelah perang Tabuk 1 tahun berikutnya, 9 Hijriah. Dan pada tahun 9 Hijriah atau 1 tahun setelah peristiwa Fathu Mekah, umat Islam baru mulai melaksanakan haji. Namun di haji pertama itu Rasulullah tidak ikut. Nabi justru menunjuk sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj, pemimpin rombongan haji. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi tidak ikut haji pada tahun 9 Hijriah karena masih terikat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Namun riwayat lain menyebut disebabkan karena haji tahun itu masih diikuti orang-orang kafir yang melakukan tawaf dengan cara telanjang bulat. Hey there. Dan baru 1 tahun berikutnya, 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji diikuti 100.000 umat Islam. Jumlah kaum muslim yang ikut tersebut menggambarkan betapa pesatnya perkembangan Islam setelah Fathu Mekah, sekaligus sebagai show of force umat Islam kepada dunia. Ini adalah haji pertama sekaligus haji terakhir atau yang dikenal sebagai haji wada atau haji perpisahan Rasulullah SAW, sebagaimana dibahas di video lain di channel ini. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.